Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan juri, dewan hakim yang arif, bijaksana dan mempesona yang saya hormati, para panitia yang menawan, rupawan dan dermawan yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku, rekan-rekan da'i yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Meita Citra, asal instansinya dari UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya bingkis dengan tema meneladani sikap utusan sebagai bentuk rahmat dari Tuhan. Rekan-rekan yang saya muliakan, saat ini kita sedang berada di era digitalisasi. Era di mana sedang berkembang pesatnya apa yang kita kenal dengan sebutan teknologi. Segalanya semakin canggih guna meningkatkan efisiensi. Yang dulunya orang ke pasar jalan kaki, kini tinggal pencet ada di Shopee. Namun perlu kita sadari bahwasannya hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin edan, akhlak dan moral mulai dikesampingkan, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi kehidupan di peradaban. Lalu bagaimana? Disinilah Islam hadir untuk mengajarkan pada kehidupan manusia memilah mana arus yang baik, arus yang positif untuk diri kita, dan mana arus negatif yang bisa mengkikis diri kita. Bagaimana? Yakni dengan meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di sepanjang zaman. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ada pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya, dan tidaklah kami utus wahai engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Profesor Dr. Abdul Mustaqim dalam kitab tafsirnya Bayanul Maqasid menerangkan, hadad dinu wa dinur rahmah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yursilu illa rahmatan lil alamin. Agama Islam ini
adalah dinur rahmah, agama rahmah. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yursilu, tidak diutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rekan-rekan yang saya muliakan, lalu bagaimana dan apa yang bisa kita teladani dari sang utusan dalam menjalankan kehidupan yang semakin edan? Yakni ada 3 pilar utama. Yang pertama sikap jujur dan amanah, yang kedua lemah lembut bijaksana, yang ketiga toleransi yang utama. Yang pertama sikap jujur dan amanah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari dengan Al-Amin, yang artinya dalam hidupnya beliau selalu memiliki sikap jujur. Beliau selalu menjaga amanah sebagaimana beliau menjaga amanah atas amanah utusan yang diutus oleh Tuhan. Jika ditarik pada masa sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena krisis kepercayaan, karena tidak bisa menanggung amanah dan tidak memiliki sikap kejujuran. Seperti korupsi, penyebaran berita hoaks yang memicu adanya permasalahan, dan lain sebagainya. Maka sudah sepatutnya kita meneladani sikap jujur dan amanah atas Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sikap lemah lembut dan bijaksana. Dalam memilah dan memilih arus yang akan kita laksanakan, kita harus bijaksana. Mana arus yang membawa dampak positif dan mana yang bisa membawakan dampak negatif. Hal ini juga dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah toleransi yang utama. Inilah kunci dakwah Nabiullah Muhammad SAW. Beliau tidak pernah memaksa, beliau selalu saling menghargai dan saling menghormati. Tujuannya untuk menjaga kerukunan. Hal ini sudah sepatutnya kita teladani di era saat ini. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, kesimpulannya adalah ketika kita hidup di zaman yang semakin edan, kita harus ingat bahwa kita memiliki Rasulullah SAW sebagai teladan. Fa insyaallah, dengan memiliki sikap jujur dan amanah, sikap bijaksana, dan juga toleransi dijunjung dan dijadikan yang utama, kita bisa menjalankan kehidupan dengan aman, nyaman, dan tentram, dan tentunya di segala zaman. Kalau kata Maher Zain dalam syairnya, Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Rekan-rekan yang saya muliakan, Ibu Susi makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya muliakan, izinkanlah saya untuk mengucapkan sedikit ucapan kepada Dar Al-Faqih atas harlahnya. Semoga Dar Al-Faqih terus menginspirasi dan bermanfaat bagi seluruh umat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.